Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari-hari ini adalah hari-hari di mana murid-murid pada zaman itu belum tahu Yesus akan naik dan sebagainya. Itu adalah masa di mana para murid bergolak di dalam keraguan dan ketakutan. Mereka telah menghadapi satu situasi yang begitu membalikkan semua keadaan mereka. Ingat ketika 70 murid dan tentu 12 murid itu diutus, mereka pulang dengan gembira, dengan euforia yang besar. Tetapi pada suatu hari Jumat mereka melihat pahlawan mereka tidak berdaya dan kemudian ujungnya disalib sampai mati. Tentu membuat mereka tidak hanya sedih, tetapi takut, putus harapan, kecewa, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika hari Minggu, Paskah. Sebenarnya Paskah itu menurut saya hari Jumat ya. Karena Paskah itu adalah peringatan disembelihnya domba Paskah. Sehingga Yesus Minggu bangkit itu adalah hari kebangkitan. Gitu. Nah, jadi hari Minggu bangkit, lalu wanita-wanita itu datang dan melihat kuburnya kosong. Bahkan Yesus sempat bertemu dengan Maria dan juga Petrus. Lukas mencatat bahwa Petrus telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih ragu-ragu, tidak percaya. Bimbang, ragu. Kata ragu-ragu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 menggunakan kata diakrino. Diakrino itu adalah, dia itu kalau nggak salah terpecah, split, krino itu memutuskan atau menghakimi. Jadi orang yang ragu-ragu itu selalu kiri apa kanan, kiri apa kanan, kanan apa kiri. Nggak fokus. Nah itulah mereka. Kenapa mereka ragu-ragu? Pertama, dengan mata sendiri mereka menyaksikan pahlawan mereka sudah kalah, tanda petik ya. Tapi hari itu mereka mendengar bahwa pahlawan mereka itu bangkit. Jadi ini sekarang yang tadinya takut dan sedih, sekarang takut mulai mungkin berkurang, tapi juga ragu-ragu, karena tentu hilangnya mayat Yesus itu beredar di waktu itu. Bahkan kemudian ditiupkan gosip oleh pemerintah dan juga para ahli Taurat itu bahwa mayatnya dicuri.
Tetapi yang menarik adalah kemudian Yesus mulai tidak memperdulikan semua orang itu dengan cara tidak menyatakan kepada mereka semua. Tetapi dia memulai menyatakan dirinya bangkit melalui murid-murid. Dan kita baru saja membaca bahwa di dalam ayat 19, murid-murid itu menutup diri karena takut. Alkitab mengatakan dia menutup pintu-pintu. Wah, ini menarik sekali. Kata penekanan pada kata plural pintu-pintu itu menunjukkan betapa takutnya mereka. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Ketakutan apa? Ketakutan mereka diburu. Oh, ini pengikut Yesus, kita yang saja dipersekusi. Mereka ketakutan dan mengunci diri. Tentu ini bertentangan dengan kehendak Allah, di mana kita tidak boleh menjadi eksklusif introvert masuk ke dalam. Ya, introvert secara kepribadian itu berbeda ya. Itu hanya masalah orang nggak suka bicara. Gitu. Tetapi kita tidak boleh introvert secara penginjilan, di mana dimakan sendiri, kita nggak mau ngomong, nggak mau menyatakan. Tuhan maunya kita ekstrovert, keluar, beritakan itu. Tetapi mereka mengunci diri. Orang-orang yang masuk ke dalam tempurungnya seperti kura-kura atau seperti siput yang masuk ke dalam cangkangnya, itu adalah orang-orang yang tak mungkin menjangkau keluar karena ketakutan itu. Dan ketakutan menggunakan kata phobos. Phobos inilah yang akan menjadi kata fobia nantinya. Sebenarnya kata phobos ini di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yare. Yare itu dipakai secara positif dan negatif. Karena pada waktu berkata takutlah akan Tuhan juga menggunakan kata yare juga. Nah, ketakutan, fobia ini yang negatif ini, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, itu dimulai di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, saya baca aja ya biar pada jelas. Kejadian 3 ayat 10 itu ayat yang terkenal sekali. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, yare atau phobos, phobeo. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, ketakutan yang dialami oleh Adam telah menurun kepada kita semua. Nah, ini adalah salah satu dari persoalan dari dosa asal itu. Dosa asal itu tidak hanya merusak kehendak kita untuk selalu ingin berdosa, membuat kita selalu ingin berdosa, tetapi juga merusak emosi kita. Kita seharusnya yare atau phobos kepada Tuhan saja di dalam takut, gentar, kasih, dan hormat. Reverence. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi kata reverence. Tetapi ketika dosa itu masuk ke dalam manusia, maka ketakutan itu berubah. Yang tadinya untuk Allah dengan penuh hormat, syukur, cinta, maka dia berubah menjadi sebuah ketakutan seakan-akan terancam hidupnya. Seorang pria yang mengasihi istrinya, dia akan takut, tapi bukan takut fobia gitu. Kalau ketemu, wah, enggak. Tetapi takut karena dia mengasihi. Sehingga kalau ada orang-orang yang bertanya sama saya, kamu takut istri ya? Saya tidak takut. Saya menghormati dan mengasihi dia. Sehingga saya mau pergi, saya akan ngomong dengan dia. Saya keluar duit, saya juga akan ngomong dengan dia. Bukan karena takut, tetapi bukan takut karena terancam akan hukuman, tetapi takut menyakiti. Nah, ini adalah sebuah ketakutan yang benar. Nah, tapi manusia sudah menjadi rusak, sehingga ketakutan kita begitu banyak. Saya pernah membaca satu penelitian, kalau di jumlah seluruh ketakutan kita, sebenarnya yang real, yang layak untuk kita takut secara fobia ya, itu hanya sekitar 7-8%. 92-93% itu adalah ketakutan yang tidak berguna, yang buat kita menarik diri. Takut apa saja. Saya dulu di Jakarta takut jalan-jalan ke Senen, saya takut ke perempatan Coca-Cola, sampai saya kalau ke sana saya harus bawa pisau, saya kadang bawa pentungan, ada takut kampak merah dan sebagainya dan sebagainya. Ketakutan ini yang membuat anak-anak Tuhan jangankan memberitakan Injil, diri sendiri saja selalu diliputi dengan kabar buruk yang berkata kepada diri sendiri, itu bahaya, ini nggak benar, dan sebagainya. Itulah ketakutan, merasa terancam. Tapi menarik sekali, ketika mereka sedang ketakutan, maka Yesus datang, dan dia berkata, Eirene, bagi kamu.
shalom bagi kamu. Nah, kata eirene atau shalom itu adalah bicara keutuhan, bicara kesehatan, bicara suatu keadaan di mana semuanya sound, sehat. Saya lupa bukunya berjudul It is not the way supposed to do kalau nggak salah. Bukan seperti yang seharusnya. Orang-orang yang bergeser dari tempatnya, misalnya sendi bahu kita itu bergeser setengah mili saja, nggak usah jauh-jauh, setengah mili saja. Itu akan menyakiti keseluruhan tubuh kita. Tidak ada shalom, karena tidak pada tempatnya. Tetapi kalau kita bertemu dengan orangnya ahli, lalu kemudian dikembalikan, maka itu menjadi shalom, tenang. Shalom itu bukan berarti euforia, ketawa-ketawa, tidak. Tetapi suatu kondisi di dalam batin diri kita, di mana kita utuh bersatu dengan Allah. Jadi sebenarnya temanya adalah shalom, kebangkitan dan shalom. Kebangkitan Kristus. Yang pertama dia katakan kepada murid-muridnya, dia tidak lagi mengajar, dia sudah mengajar seluruh Alkitab tentang dia. Setelah semuanya mengerti, lalu Tuhan berikan damai sejahtera. Shalom. Shalom itu akan mengikis seluruh ketakutan kita. Dan kita hanya menjadi shalom, kita kembali kepada posisi kita sebagai manusia yang menyembah Allah. Lalu kemudian kita berkolaborasi dengan sesama manusia untuk menyembah Allah yang ada di sini. Maka semuanya akan menjadi shalom. Jadi istilah shalom itu maknanya luas sekali. Nah, shalom itu membuat kita tidak ada lagi ketakutan yang fobia gitu ya. Cuma fobia dalam bahasa Inggris tidak lagi dipakai secara positif. Fobia itu biasanya udah untuk kelainan-kelainan. Nah, phobos kita sudah hanya untuk Tuhan. Saya senang dengan satu kalimat yang berkata begini, jika kita sudah takut kepada Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Saya pikir-pikir ada benarnya dalam pengertiannya. Kita tidak perlu cemas tentang hari depan, tentang hari esok, karena itu janji Tuhan. Engkau begitu cemaskah dengan hari esok? Lihat burung pipit, nggak pernah bikin rencana, nggak pernah apa, semuanya dipelihara Tuhan. Apalagi kamu. Tapi jangan berpikir bahwa kita nggak perlu bikin rencana, nggak perlu bikin persiapan. Tidak. Ini bicara kebergantungan. Di dalam rencana kita, Yakobus berkata, kalau engkau punya rencana sesuatu, jangan katakan pasti, tetapi serahkan kepada Tuhan dengan berkata, kalau kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan semua itu kepada Tuhan, seperti burung pipit bersandar kepada pemeliharaan Tuhan, maka setelah kita membuat rencana, persiapan yang matang, perhitungan yang matang, hati kita tidak ada ketakutan. Kenapa? Allah beserta kita. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Jadi shalom yang pertama adalah mengikis, menghilangkan ketakutan. Tapi sebenarnya belum menghilangkan. Karena nanti kita akan bahas 8 hari kemudian, mereka masih ketakutan. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah itu. Bahwa shalom mengikis, mengurangi, semakin menipiskan. Sampai akhirnya kita tidak punya lagi ketakutan kecuali takut kepada Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu, maka murid-murid berkata, sudah tidak usah takut. Berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Sekarang dia katakan, sekarang kamu ada di dalam shalom. Ayat yang ke-20 berbicara tentang keraguan. Nanti keraguan ini saya akan kaitkan dengan Thomas yang ragu-ragu juga. Lukas mencatat pada waktu Yesus datang, mereka, Anda percaya? Oh, hantu kali, hantu kali. Hantu itu kamu pikir bisa makan? Kasih saya roti, kasih saya daging. Dan mereka makan. Mereka makan, benar. Tapi menarik sekali ya, Yesus sudah membuktikan ini. Nanti di dalam Lukas itu disebut mereka masih takut. Di dalam Yohanes ini. Di dalam Lukas menceritakan dengan detail bahwa Yesus sampai makan bersama mereka, menunjukkan luka-lukanya. Tapi mereka nanti masih takut. Nanti kita akan bahas lagi. Karena kenapa? Karena ragu-ragu gitu ya. Sekarang yang kedua, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu, eirene bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Menarik saudara, setiap kita itu utusan Allah, setiap kita itu malaikat. Maka surat kepada 7 jemaat di Wahyu disebut sebagai kepada 7 malaikat jemaat di Pergamus dan sebagainya itu. Laodikia. Dia setiap kita adalah utusan. Malaikat, malak itu boleh diterjemahkan sebagai utusan, sebagai pelayan.
Angel itu juga pembawa kabar utusan Tuhan. Kita ini diutus, Allah menciptakan sejak awal, kita diutus ke dunia untuk mengerjakan semua hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam bidang kita masing-masing. Tetapi kita tahu setelah Adam makan buah itu dan Hawa makan buah itu, yang terjadi adalah mereka telah lari dari pengutusan mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Apa utusan untuk mereka? Abad, bekerjalah. Kata abad itu menjadi kata dasar abodah. Kata abodah kemudian diserap kepada bahasa Arab menjadi ibadah. Dan kata abad itu sendiri artinya adalah bekerja, melayani. Kejadian 2:15, Tuhan berkata, maka Allah menempatkan manusia itu ke Taman Eden untuk abad, untuk abodah, yaitu mengerjakan taman itu, mengcultivate. Setiap kita diutus Tuhan di dalam dua mandat. Mandat yang pertama adalah mandat Injil, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya itu adalah beranak cuculah, berkembang biaklah. Karena melalui perkembangan biakan inilah Allah menempatkan di seluruh dunia panji-panji Allah. Lalu yang kedua, mandat budaya namanya. Yaitu kita bekerja, pekerjaan kita masing-masing. Ada yang ibu rumah tangga, mari kerjakan kita kembali kepada pengutusan kita. Allah mengutus kita ke rumah, menjaga anak, membersihkan rumah, sementara suami bekerja keras. Suami yang sedang bekerja di kantor, itu pun mandat dari Tuhan, kerjakan semua kembali kepada pekerjaan Tuhan. Pengutusan ini bukan berarti saya sebagai sinse hari ini atau sebagai waktu itu motivator, sampai sekarang masih jadi motivator ya. Oh saya kembali ke pengutusan, saya jadi pendeta. Tidak. Kita hanya diminta melakukan seluruh pekerjaan itu bagi Tuhan. Kalau pekerjaan itu dilakukan seluruh bagi Tuhan, tentu motivasi, semangat, gairahnya berubah. Jangan ingin mengubah pekerjaan, tapi ubah sikap kita. Yaitu sebagai sesuatu yang dikerjakan bagi Tuhan. Saya selalu mengatakan di mana-mana begini. Daripada kita selalu menginginkan pekerjaan yang kita cintai, lebih baik kita berusaha mencintai pekerjaan yang kita punya. Di dalam keluarga, daripada menginginkan orang yang berusaha ingin menikahi orang yang kita cintai, lebih baik berusaha mencintai orang yang sudah kita nikahi. Jadi menjadi Kristen itu bukan berarti secara radikal berubah semua, rambutnya dipotong. Saya dulu rambutnya segini panjangnya, Kristen, wah harus berubah semua. Wah saya sekarang malah botak ya, harus dicukur agak pendek begitu. Saya pikir itulah perubahan. No, silakan saja kalau memang pengen rambut panjang agar bisa menginjil mereka-mereka yang in the Bronx gitu ya. Dalam kondisi yang di marginal itu mereka senang bergaul dengan yang lancai-lancai begitu. Anda sudah terlanjur bertato, mungkin Tuhan akan utus kepada mereka-mereka yang penuh dengan tato badannya. Karena satu paham. Tapi ya jangan yang nggak bertato terus sengaja ditato segala gitu, nantang gitu. Saya kira itu bukan hal yang baik untuk seorang anak Tuhan. Poinnya adalah Paulus berkata, kerjakan apa yang ada sekarang. Jangan beralih dari panggilanmu. Kerjakan semua bagi Tuhan. Itulah pengutusan. Dan yang menarik ya, waktu Tuhan mengutus kita, dia tidak mengutus dengan tangan kosong, dan dia bahkan berkata, aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Maka ayat itu dilanjutkan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Waduh, dahsyat. Saya merinding sekali kalau mendengar ini. Saya kalau, apa itu gambarannya itu apa? Gambarannya itu begini. Saya kalau pergi ke, mengutus anak saya sering pergi. Tolong belikan apa, misalnya di Indomaret, telur. Telur harganya berapa Pak sekilo? 30.000. Waktu itu masih 30.000. Saya bekali dia 50.000, takut kurang, takut pecah dan sebagainya. Wah anak saya udah, wah kebanyakan Pak, nggak apa-apa. Begitu ini Pak kembali, nggak usah buat kamu saja. Wah senang sekali dia. Tapi Anda membayangkan enggak? Tolong beliin telur sekilo. Lalu yang nyuruh berkata, ini saya kasih kamu kartu kredit isinya tanpa batas. Saya kasih kamu kartu ATM limitless. Kayak apa rasanya? Inilah pengutusan Tuhan. Kita hanya diminta mengerjakan bagian kita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya selalu tidak ragu-ragu mengatakan setiap orang sakit jiwa, setiap orang sakit tubuh. Saya sakit jiwa, sakit tubuh
Karena semua orang memang sakit mental, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang macam-macam sekali. Dan saya minum obat sampai dengan hari ini, saya minum obat macam-macam kalau lagi terpaksa sekali. Ya, saya minum obat yang dari dokter penenang. Tetapi setiap hari saya harus minum obat pengencer, obat kolesterol, obat penurun darah tinggi. Saya orang sakit, dan saya diminta hanya bersaksi ke sama orang sakit. Dan tidak lebih, saya tidak diminta untuk membangkitkan orang mati, tidak. Lakukan yang bisa saya lakukan. Anda Bapak Ibu, Anda diminta pergi ke tempat masing-masing, lakukan yang bisa dilakukan. Dan yang hebat adalah dia berkata, aku memberikan kamu Roh Kudus. Walah, itu seperti ya tadi itulah, beri telur sekilo dikasih kartu kredit tanpa batas itu. Roh Kudus dalam diri kita akan mengerjakan apa yang tidak mungkin kita pikirkan sebelumnya. Roh Kudus membuat kita mampu melakukan melampaui apa yang menjadi kemampuan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mari kita kembali kepada kebangkitan Kristus. Dan dengarkan dia berkata, seperti aku diutus oleh Bapa, aku sekarang mengutus engkau, dan Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam engkau. Waktu itu belum, jadi terimalah Roh Kudus. Kita sudah terima Yesus sekarang, sudah terima Roh Kudus. Dan kemudian seharusnya kita kemudian berkata dengan tegak kepada seluruh keadaan, apapun, bahkan terhadap diri sendiri, karena diri sendiri kadang menjadi pendakwa. Kamu tidak ada apa-apanya, kamu ini begini. Itu jadi persoalan, dan kita bisa tegak berkata kepada dunia, ini dadaku, mana dadamu? Bukan karena Allah beserta kita, tetapi karena kita beserta Allah. Waktu saya dulu berjalan lagi di gedung bioskop, tiba-tiba ada pemuda yang gebrak meja saya. Saya heran sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Saya mau lawan mereka rombongan. Kenapa? Saya bersama guru besar saya, petarung jalannya yang begitu hebat. Tapi yang saya heran waktu itu, saya soal tidak takut memang nggak jadi berkelahi ya. Tapi guru saya itu yang begitu hebat ilmunya. Dikeroyok 20 aja dia bisa lawan lah gitu. Dia cuma ngomong, sudah, maaf ya, kita pergi. Lalu kita pergi. Lalu ada dua saya bilang, Suhu, saya sama kamu nggak takut apa-apa. Lalu dia menjawab, ini bukan soal takut, dia bilang. Buat apa urusan sepele begitu? Lalu kamu urusannya panjang, lalu tujuan kita menjadi terbelok. Nah poinnya adalah, saya bersama guru saya tidak takut apapun. Sekarang kita bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Maka membangkitkan keberanian itu oleh Tuhan adalah untuk diutus ke ladang-ladang kita. Dengan serigala-serigala, maka kita harus cerdik dan tulus. Yang terakhir adalah Thomas. 8 hari kemudian, kita lihat bagian yang terakhir. Thomas itu tidak bersama mereka dan tidak. Ayat 26, 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu masih terkunci. Tetapi tidak disebutkan mereka takut. Mereka masih mengunci pintu, semua pintu gerbang, pintu samping, pintu dapur, semua dikunci, takut diterobos orang. Mereka masih takut, tetapi hanya dengan buktinya adalah kunci-kunci itu. Makanya saya bilang tadi ya, mengikis ketakutan itu tidak mudah. Mengikis emosi itu tidak mudah. Dia berkata kepada murid-muridnya, Shalom bagi kamu. Lalu dia mendekati kepada Thomas dan berkata, Thomas, mana jarimu sekarang? Tempelkan ke tanganku, kakiku, dan ini, lihat, buka nih. Dari samping mungkin ya, saya tidak tahu posisi tepatnya di mana Tuhan Yesus ditusuk. Lihat, masih ada luka semua. Shalom mengikis keraguan. Karena Yesus berkata, jangan kamu tidak percaya lagi. Tidak percaya itu lawannya ragu-ragu ya. Kita seringkali menyalahkan Thomas begitu hebat. Wah, Thomas ini murid yang tidak percaya. Bapak Ibu, seluruh murid juga tidak percaya waktu itu. Ragu-ragu juga. Maka dalam Lukas mengatakan, jangan kamu, apa kamu tidak percaya? Udah lihat saya. Lihat, nggak percaya sekarang, lihat semuanya. Murid-murid itu bahkan sebenarnya lebih tidak percaya dari Thomas. Murid-murid itu sudah melihat Yesus datang, lalu damai sejahtera begitu, melihat hantu. Di dalam Lukas dikatakan, mengapa kamu tidak percaya dan ragu-ragu? Lihat, sekarang aku tunjukkan ke kamu. Tetapi waktu Thomas
bertemu dengan Yesus, dia tidak sampai colok-colokan cuma enggak. Dia langsung sujud dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Shalom yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita membawa kita kepada satu keberanian. Keberanian untuk melawan ketakutan-ketakutan yang tidak diperlukan. Kita tidak boleh masuk ke dalam cangkang kita, masuk ke dalam tempurung kita, lalu bersembunyi menanti dunia aman. Menanti dunia baik-baik saja. Saya selalu ngomong khotbah di mana-mana. Jangan pernah berpikir dunia baik-baik saja. Justru kita diutus ke dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Agar semuanya menjadi baik-baik saja. Kita diutus ke dalam dunia yang gelap. Agar kita menjadi terang. Itu adalah makna shalom. 3 hal. 1, mengikis, menghilangkan ketakutan. Membuat kita berani memunculkan diri. Kita membuka pintu-pintu yang sudah kita kunci sendiri. Kita tidak berani bergaul, kita tidak berani menyatakan pendapat kita, bahkan kadang kita tidak berani mengejar mimpi-mimpi dan meraih harapan-harapan kita. Yang kedua, keberanian itu Tuhan pulihkan untuk kita dikembalikan kepada relnya kita. Untuk kita dikembalikan kepada posisi kita yang semula. Tuhan membuat kita menjadi berani. Bukan untuk mengejar ambisi diri. Kecuali ambisi itu untuk memuliakan Tuhan. Kita dikembalikan kepada pengutusan kita. Calling, panggilan kita di dalam kehidupan. Allah memanggil kita masing-masing. Tidak usah iri dengan panggilan orang lain. Saya dulu ya sangat iri sekali dengan Pak Jeffrey ini. Pintar sekali bicara komputer, program, saya sampai ini otaknya isinya apa ya, ruwet sekali nih kayaknya di dalam. Tetapi saya sadar panggilannya masing-masing. Saya kadang iri dengan worship leader yang nyanyi bisa pas suaranya, aduh masuknya pas. Saya ini karaokean berkola kali main wesing gitu ya. Nyanyi gitu kan. Oh belum, saya hapus lagi. Saya pikir, oh udah bagus ini. Saya lalu rekam, lalu saya upload gitu. Begitu saya dalam perjalanan, saya ngomong sama istri saya, coba dengerin saya nyanyi. Wah diketawain saya. Belum waktunya masuk sudah masuk, waktunya masuk nggak masuk. Aduh, kuat saya. Saya dulu menjadi worship leader, senang nyanyi. Sampai suatu hari saya sadar. Setiap kali saya nyanyi, saya menjadi worship leader. Waktu itu di GBI, itu selalu menyiksa para pemain musik. Karena saya tidak pernah mengikuti irama mereka, mereka mengikuti saya gitu. Sampai suatu saat kacaunya minta ampun. Aduh, saya sampai kuping tiba-tiba jadi budak karena blank, karena panik gitu. Sampai kacau, baru saya stop, akhirnya udah tutup doa. Saat itu saya nggak berani lagi. Kenapa? Ya, saya pikir simple ya. Tuhan memang mungkin panggil saya untuk memuji boleh, tapi menjadi worship leader yang harus mengerti musik mungkin bukan situ panggilan saya. Dan sekarang rupanya saya dipanggil menjadi sinse. Sehingga saya tidak pede. Dulu terlalu pede kepada yang bukan panggilan saya. Akhirnya berantakan itu kebaktian gara-gara saya. Lalu saya tidak pernah mau lagi. Saya bilang langsung sama gembala, saya tidak mau lagi. Tidak mau lagi, saya bilang. Saya hanya diminta khotbah lalu waktu itu. Tapi kepada persinsean di mana saya sama sekali tidak pede, Tuhan melakukan terlalu banyak keajaiban. Yang waktu saya sharing ke kawan-kawan senior lain, mereka, masa sih kamu bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Tetapi saya sadar, karena ada Roh Kudus, Allah yang mendorong saya, yang mengerjakan. Saya bersama Roh Kudus. Saya bersama Allah, bukan Allah beserta kita. Saya beserta dengan Allah. Maka Allah berkarya melalui kita. Dan yang ketiga, di dalam pengutusan itu, Shalom membuat kita tidak lagi ragu-ragu. Kita tidak lagi mengalami keraguan seperti benda mengapung-apung. Yakobus berkata, ditiup angin, dibawa gelombang ke sana ke sini. Dia krino. Tidak. Kita menjadi fokus mantap dengan apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kebangkitan Kristus melalui para murid-murid, melalui Alkitab.
Dan kemudian kita akan mendengar Yesus berkata kepada murid-murid, kamu nunggu ya, 40 hari nunggu ya. Akan dicurahkan kepadamu roh yang membuat engkau berani, berhikmat, menghadapi dunia dengan tegar, menghadapi dunia dengan teguh, tenang, dan lebih daripada itu, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena ada shalom di dalam hati, karena ada shalom di dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita resapi makna kebangkitan Kristus ini. Karena kejadiannya secara historis sudah lewat 2000 tahun lalu ya. Tetapi kalau kita merenungkan, berkontemplasi bagaimana menjadi murid-murid waktu itu yang sedang ketakutan, penuh dengan keraguan, berada di luar rel, mari hari ini kita menjadi murid-murid Kristus. Menyaksikan Kristus berkata kepada kita, jangan takut. Ada shalom dalam hidupmu. Ada shalom dalam hidupmu. Pergi ke tempat di mana aku mengutus engkau. Jangan ragu-ragu, karena ada shalom di dalam hati kita. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak Jeffrey. Baik, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami boleh terus berani Tuhan, tidak takut mengerjakan panggilan kami, dan juga kami juga boleh diutus ke dunia ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh tidak ragu-ragu lagi Tuhan, karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kami Tuhan, damai sejahtera yang lebih dari apapun Tuhan yang bisa ditawarkan dunia. Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus, Tuhan memberikan kami penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong supaya kami setiap GKM dan juga caregiver dikuatkan Tuhan di dalam setiap kondisi yang kami alami, baik di dalam fase-fase kehidupan kami apapun itu Tuhan, supaya kami jangan takut, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan, supaya kami tetap tidak ragu-ragu lagi, dan kami tetap mengerjakan panggilan kami Tuhan. Terima kasih juga buat bersyukur buat Pak Heno yang sudah membawakan perenungan. Tuhan berkati dia, pakai dia dengan luar biasa Tuhan di dalam setiap yang dia kerjakan, baik sebagai sinser, sebagai motivator, sebagai penginjil yang mengabarkan firman, kabar kebenaran, kabar baik. Tuhan berkati, pakai dia Tuhan dimanapun dia berada, dan juga berkati keluarganya, berkati juga semua keberadaannya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, sebentar lagi juga kami akan berdoa. Kiranya juga Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Engkau menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.